sore Tribuners. Salam berjuang bagi junjungan Allah. Saat ini saya berada di kantor KPU Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Di aula KPU Kota Palopo tengah berlangsung rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan persyaratan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Nah, kegiatan baru saja berlangsung di mana Komisioner KPU Palopo Surahman tengah menyampaikan sambutannya. Apa saja yang dikatakan Surahman kita dengar bersama. 24 November yang berakhir di tanggal 7 Desember. Ini sebagaimana dituangkan dalam PKPU 4 yang diaturnya kemudian KPU 8 yang merupakan perubahan keempat atas KPT 260 tahun 2002. Jadi setelah ada dalam proses metode verpak di lapangan, KPU sudah memberikan kemudahan. Saya ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama melalui metode tatap muka langsung di tempat. Yang kedua dengan metode tatap muka di partai politik. Dan yang ketiga metode tatap muka menggunakan perangkat teknologi informasi. Pikir ini 3 metode yang digunakan saat melakukan verpak. Namun lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Ketua Divisi Teknis. Saat ini saya ditugaskan untuk membuka. Jadi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno rekapitulasi hasil verpak perbaikan kepengurusan dan keanggotaan persyaratan partai politik calon peserta pemilu 2024 saya nyatakan dibuka. Oke, selanjutnya untuk lebih mengefektifkan waktu, saya beri kesempatan kepada koordinator teknis untuk menjelaskan terkait hal-hal verifikasi faktual yang telah berlangsung pada tanggal 24 November sampai 7 Desember. Waktu dan tempat saya persilakan. Dan berakhirnya acara pembukaan kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan dipandu oleh Ketua Divisi Teknis oleh Bapak Dr. Ahmad Adi Wijaya, SPD NPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati anggota KPU Palopo, dalam hal ini rekan kami Ketua PLH Pak Surahman, ada KPD yang kami hormati, rekan dari pimpinan Bawaslu langsung Komisionernya Bu Aisyah, serta jajaran yang sempat hadir, yang kami hormati Sekretaris sempat hadir, serta jajaran Subag, yang kami hormati pimpinan atau ELO pengurus partai politik yang masuk dalam tahap perbaikan. Yang saya hormati dan banggakan teman-teman, rekan-rekan insan pers, insan media yang sempat hadir pada sore hari ini, tetap konsisten mewartakan kebenaran-kebenaran dan hal-hal yang perlu diketahui masyarakat dalam rangka memajukan bangsa dan negara, khususnya pada konsolidasi demokrasi kita. Baik, ada juga satu ya, kayaknya partai non perbaikan yang sempat hadir ya, dari Gelora, ya mungkin mau ya rindu-rindu di media center, dan ya selamat datang Pak ya. Baik,
sebelum kita membacakan hasil verifikasi faktual di lapangan yang telah berlangsung sejak tanggal 24 sampai tanggal 7 ini, kami ingin menyampaikan atau gambaran bagaimana dinamika di lapangan kami bekerja. Jadi sejak berlangsungnya verifikasi faktual ini, sudah ada 5 surat yang keluar dari KPRI, perubahan kelima terhadap KPD yang mengacu pada PKPU 4 tahun 2002 dan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Nah, tentu teman-teman bisa membayangkan bahwa bagaimana kompleksnya dinamika di lapangan sehingga ada 5 surat edaran yang turun. Itu berarti ada hal-hal yang sifatnya mendesak, ada hal-hal yang sifatnya kemudian butuh pelayanan kepada peserta pemilu, yang kemudian keluarlah surat-surat tersebut dan adanya perubahan-perubahan KPD. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ketua PLH. Nah, itu kalau di PKPU mekanisme verifikasi faktual itu dimulai dengan mengunjungi tempat tinggal. Itu satu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika di tempat tinggal tidak dapat ditemui, maka kita lanjut ke mekanisme yang kedua, berkoordinasi dengan Elopapol atau Pengurus untuk mendatangkan ke kantor partai politik. Yang kedua. Yang ketiga, kalau itu juga tidak bisa, maka kita menggunakan mekanisme penggunaan sarana teknologi. Ya, yang lazim sering kita gunakan adalah video call melalui WA. Jarang-jarang yang saya lihat yang telekonferensi, yang konferensi, yang pakai Zoom, yang rata-rata WA ya, mungkin yang paling efisien, yang paling dijangkau. Nah, setelah berjalan, ternyata fakta juga ini melampaui regulasi. Dikatakan bahwa ditemukan ada beberapa anggota partai politik itu yang tidak dapat video call. Turun lagi surat, terakhir surat 1172 yang membolehkan rekaman video. Rekaman video ini yang awalnya hanya ditujukan kepada sebuah kondisi jika ada bencana alam atau akses jarak yang sulit dijangkau oleh transportasi, itu boleh digunakan skema itu di sebelumnya. Sehingga yang di awal itu kita tidak gunakan. Tapi terakhir ini juga di 112 sudah menjelaskan jika ada yang tidak bisa kembali ke tempat karena hal tertentu dan atau bekerja di luar dan tidak bisa memang kembali dan juga tidak bisa video call, sehingga mekanisme penggunaan rekaman video itu dibolehkan. Nah, ini dinamika yang terjadi di lapangan. Teman-teman juga kami di lapangan ini Pak, mungkin teman-teman Pak perlu tahu, Bawaslu juga tahu, bahwa kita biasa sampai tengah malam melakukan verifikasi faktual di lapangan. Ya. Saya juga sering mendampingi ya. Jadi kalau kasus yang kemarin ya Partai Umat ya, saya betul-betul waktu perbaikan ya Pak, saya koordinasi ya dengan langsung ke ketua. Ada beberapa yang susah kita temui. Kita telepon juga ini tidak tahu juga. Saya sempat teleponnya Pak Elo ya, dan saya telepon Pak Ketuanya ya karena diarahkan ya. Benar ya? Ya. Saya telepon, tidak tahu juga. Akhirnya kami inisiatif mencari orang setempat. Kebetulan ada di kelurahan. Anaknya beliau dia di statistik ya kan ya. Kita minta bantuan, ditelusuri didapat. Nah itu bukanlah itu. Nah cuma sayangnya kita tidak mengaku sebagai anggota partai politik. Ya. Jadi begitu dinamikanya. Tengah malam juga ada yang nyebut kita, oh masih ada di sini. Oh kita ke sana lagi malam-malam. Saya terakhir ke Pita jam berapa sih? Didampingi oleh siapa ya waktu itu?
Saya komunikasi dengan Bawaslu, tolong nanti kami turun di peta. Karena jam 8:30 belum ada di rumahnya katanya, sudah terbuka. Kita kesana lagi 8:30 1 orang. Nah, ini dinamika ini yang terjadi.